Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Zaki Ahmad Basyari bersama rekan-rekan saya yaitu Ali Bangun Wicaksono, NPM 221506116. Hebat Henley dengan PM 2215001020. Ahmad Mauludin NPM 2215061124. kami dari kelompok 1 PSTID akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban di bab 7 dan di bab 8. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Mauludin. Kepada Ahmad Mauludin dipersilakan. Oke, jadi soal yang pertama yaitu sebutkan 3 klasifikasi luas perangkat eksternal atau periferal. Nah, ini jawabannya ada pada halaman 230. Nah, bisa dilihat, jadi ada 3 klasifikasi perangkat eksternal atau periferal. Yang pertama itu dapat dibaca manusia atau cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer. Yang kedua itu dapat dibaca mesin, cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan. Dan yang ketiga itu komunikasi, cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Nah, untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan alfabet referensi internasional? Itu jawabannya ada di halaman 232. Nah, jadi apa sih IRA? Sebenarnya itu kalau bahasa Inggris itu IRA atau International Referensi Alphabet, itu kode teks yang paling umum digunakan yang setiap karakternya diwakili oleh kode biner 7 bit yang unik. Dengan demikian, 128 karakter berbeda dapat direpresentasikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Jaki. Baiklah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Ali Bawang Wicaksono. Pada Ali dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi utama dari modul input-output. Jadi, eh, fungsi utamanya tuh sebagai kontrol dan pengatur waktu, komunikasi prosesor, komunikasi perangkat data. Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa itu definisi secara singkat 3 teknik untuk melakukan input-output. Pertama, input-output terprogram, yaitu proses mengeluarkan perintah input-output atas nama suatu proses. Kedua, ke modul saat input-output. Proses itu kemudian sibuk menunggu operasi selesai sebelum melanjutkan. Selanjutnya, ada input-output yang digerakkan oleh interupsi. Prosesor mengeluarkan perintah input-output atas nama suatu proses terus menjalankan instruksi berikutnya, dan diinterupsi oleh modul input-output ketika modul input-output telah menyelesaikan pekerjaannya. Instruksi selanjutnya mungkin berada dalam proses yang sama jika proses tersebut tidak perlu menunggu selesainya input-output. Jika tidak, proses akan ditangguhkan sambil menunggu interupsi dan pekerjaan lain dilakukan. Selanjutnya ada akses memori langsung atau DMA. Modul DMA mengontrol pertukaran data antara memori utama modul input-output. Prosesor mengirimkan permintaan untuk mentransfer satu blok data ke modul DMA dan diinstruksi hanya setelah seluruh blok ditransfer. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 5 dan 6 akan dijelaskan oleh saya. Yang dimana untuk soal nomor 5 adalah apa perbedaan antara input-output yang dipetakan memori dan input-output yang terisolasi. Nah, jawabannya adalah dengan input-output yang dipetakan memori, terdapat satu ruang alamat untuk lokasi memori dan perangkat input-output. Prosesor memperlakukan status dan register data modul input-output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses memori dan perangkat input-output. Dan input-output terisolasi, perintah menentukan apakah alamat mengacu pada lokasi memori atau perangkat input-output atau berbagai alamat mungkin tersedia untuk keduanya. Untuk jawaban ini ada di halaman 237. Terus soal ke-6 yaitu ketika terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat mana yang mengeluarkan interupsi. Nah, jawabannya itu ada 4 kategori umum teknik umum yang digunakan, yaitu
Yang pertama beberapa jalur instruksi, yaitu jalur jajak pendapat perangkat lunak, rantai daisy atau jajak pendapat perangkat keras atau vektor, dan arbitrasi bus atau vektor. Jawabannya ada pada halaman 241. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 7 akan dijelaskan oleh Nur. Oke, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 7. Soalnya yaitu ketika modul DMA mengambil kendali atas bus, dan sementara modul tersebut tetap mempertahankan kendali atas bus, apa yang dilakukan prosesor? Jawabannya itu sendiri ada di halaman 249. Jawabannya yaitu prosesor akan berhenti sejenak untuk setiap siklus bus yang dicuri oleh modul DMA. Kemudian untuk soal pada bab 8 akan dijelaskan oleh Ahmad Mauludin. Baiklah, untuk selanjutnya itu bab 8, di mana untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Mauludin. Pada Ahmad Mauludin dipersilakan. Baik, untuk nomor 1 ada soal yaitu apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengontrol eksekusi program pada prosesor dan mengelola sumber daya prosesor. Jawabannya ada di halaman 276. Lalu lanjut ke soal yang kedua. Buat daftar dan definisikan secara singkat layanan utama yang disediakan oleh OS. Jadi yang pertama itu pembuatan program. Definisinya sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti editor dan debugger untuk membantu pemrogram dalam membuat program. Lalu yang kedua, eksekusi program, yaitu tugas yang dilakukan untuk menjalankan suatu program. Instruksi dan data harus dimuat ke dalam memori utama, perangkat input-output, dan file yang harus diinisialisasi, dan sumber daya yang lainnya harus disiapkan. Lalu yang ketiga, akses ke perangkat input-output. Setiap perangkat input-output memerlukan serangkaian instruksi atau sinyal kontrol tersendiri untuk pengoperasiannya. Lalu keempat, akses terkontrol ke file. Dalam hal file, kontrol harus mencakup pemahaman tidak hanya sifat perangkat input-output, tetapi juga format file pada media penyimpanan. Yang kelima, akses sistem. Dalam kasus sistem bersama atau publik, sistem operasi mengontrol akses ke sistem secara keseluruhan dan ke sumber daya sistem tertentu. Lalu yang keenam, deteksi dan respon kesalahan. Berbagai kesalahan dapat terjadi saat sistem komputer sedang berjalan. Yang ketujuh itu akuntansi. Sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik penggunaan berbagai sumber daya dan memantau parameter kinerja seperti waktu respon. Dan jawabannya ada di halaman 207. Lalu soal yang ketiga, buat daftar dan definisikan secara singkat jenis utama penjadwalan OS atau scheduling. Yang pertama itu ada scheduling jangka panjang, keputusan untuk menambah kumpulan proses yang akan dijalankan. Lalu yang kedua ada jangka menengah, keputusan untuk menambah jumlah proses yang sebagian atau seluruhnya ada di memori utama. Dan yang terakhir ada scheduling jangka pendek, keputusan mengenai proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor. Dan jawabannya ada di halaman 287. Saya kembalikan ke Jaki. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 45 akan dijelaskan oleh Ali. Pada Ali dipersilakan. Baik, selanjutnya itu apa perbedaan antara proses dan program? Untuk jawabannya ada di halaman 287. Jadi perbedaannya adalah suatu proses adalah program yang sedang dieksekusi bersama dengan semua informasi keadaannya diperlukan untuk eksekusi. Selanjutnya tujuan pertukaran. Jawabannya ada di halaman 293. Tujuan sweeping adalah untuk menyediakan penggunaan memori utama yang efisien untuk eksekusi suatu proses. Saya kembalikan ke Jaki. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 6 akan dijelaskan oleh saya. Yang dimana soalnya yaitu jika suatu proses dapat ditugaskan secara dinamis kalau lokasi berbeda memori utama, apa yang implikasinya terhadap mekanisme pengalamatan? Nah, jawabannya adalah alamat harus dinamis dalam artian alamat absolut hanya dapat diselesaikan selama pemuatan atau eksekusi. Selanjutnya untuk nomor 7
yaitu apakah semua halaman suatu proses harus berada di memori utama saat proses sedang dijalankan? Jawabannya tidak. Tidak semua halaman suatu proses harus berada di memori utama saat proses sedang berjalan. Sistem manajemen memori dalam suatu sistem komputer dapat menggunakan sistem konsep pegging atau swapping untuk mengelola alokasi memori untuk proses. Pegging memungkinkan sistem operasi untuk membagi memori fisik menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Saat suatu proses dijalankan, hanya sebagian dari halaman-halaman ini yang benar-benar perlu ada di memori utama. Dan halaman-halaman yang tidak aktif atau jarang digunakan mungkin disimpan di penyimpanan sekunder seperti hard drive dalam suatu proses yang disebut pegging out. Ketika halaman tersebut dibutuhkan lagi, sistem akan pegging in halaman tersebut dari penyimpanan sekunder ke memori utama jika memori virtual digunakan. Jawaban ini ada di halaman 299. Selanjutnya soal nomor 8. Dan di mana soalnya itu haruskah halaman-halaman suatu proses di memori utama bersebelahan? Jawabannya tidak. Halaman-halaman suatu proses di memori utama tidak harus bersebelahan. Sistem manajemen memori modern mungkin menggunakan teknik yang disebut pegging untuk mengatur memori. Dalam sistem pegging ini, memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman, dan program atau proses dibagi menjadi unit-unit yang disebut frame atau peg. Jawaban ini ada di halaman 298. Selanjutnya untuk soal nomor 9 dan 8 akan dijelaskan oleh Leo. Kepada Leo dipersilakan. Oke, untuk nomor 9, pertanyaannya itu apakah halaman-halaman suatu proses di memori utama perlu disusun secara berurutan? Jawabannya adalah tidak. Dikarenakan halaman-halaman suatu proses di memori utama tidak perlu disusun secara berurutan. Dalam sistem manajemen memori dengan teknik pegging, halaman-halaman dari suatu proses dapat dialokasikan ke frame-frame fisik di memori secara independen, tanpa harus disusun secara berurutan. Dalam sistem pegging, memori fisik dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut frame, dan program atau proses dibagi menjadi unit-unit yang disebut halaman. Setiap halaman proses tersebut dapat dialokasikan ke frame-frame fisik yang tersedia di memori utama, tanpa persyaratan bahwa halaman-halaman tersebut harus disusun secara berurutan. Jawaban tersebut ada di halaman 298. Kemudian soal nomor 10 yaitu apa tujuan dari buffer terjemahan? TLB, jawabannya yaitu TLB adalah cache yang berisi entry tabel halaman yang terakhir digunakan. Tujuannya adalah untuk menghindari sebagian besar waktu keharusan pergi ke disk untuk mengambil entry tabel halaman. Jawaban tersebut ada di halaman 301. Saya kembalikan kepada Zaki. Demikianlah penjelasan presentasi dari kami terkait penjelasan soal-soal di bab 7 dan bab 8. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.